أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 246. Tafsirnya, tidakkah kamu perhatikan segolongan Bani Israel setelah wafat Musa, maksudnya kisah dan berita mereka, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, namanya Samuel, angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang bersamanya di jalan Allah hingga ia dapat memimpin dan menyusun barisan kami. Jawab nabi mereka, tidak mungkinkah, dengan memakai baris di atas dan baris di bawah, jika kamu diwajibkan berperang, kamu tidak mau berperang. Kabar dari Asa, sedangkan pertanyaan menunjukkan lebih besar kemungkinan terjadinya. Jawab mereka, kenapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami sudah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami, artinya sebagian dari mereka ada yang ditawan dan sebagian yang lain ada yang dibunuh. Hal ini telah dilakukan terhadap mereka oleh kaum Jalut. Jadi maksudnya adalah tidak ada halangan bagi kami untuk berperang, yakni selama alasannya masih ada, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala berperang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling daripadanya dan merasa kecut, kecuali sebagian kecil dari mereka, yakni yang menyeberangi sungai bersama Tolut sebagaimana yang akan diterangkan nanti, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang aniaya, maksudnya akan membalas segala yang diperbuat oleh mereka. Dan nabi mereka pun memohon kepada Tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang dikabulkannya ialah Tolut. Ayat 247. Tafsirnya, kata nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut bagi kamu sebagai raja. Jawab mereka, bagaimana artinya betapa ia akan menjadi raja, padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya. Ia bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan dan tidak pula dari keturunan nabi-nabi. Bahkan ia hanyalah seorang tukang samak atau gembala, sedangkan ia pun tidak diberi kekayaan yang mencukupi, yakni yang amat diperlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan. Kata Nabi kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai rajamu, dan menambahnya pula keluasan, dan keperkasaan, dalam ilmu dan tubuh. Memang ketika itu dialah orang Israel yang paling berilmu, paling gagah dan paling berakhlak. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya, suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalanginya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui orang yang lebih patut menerima karunia-Nya itu. Ayat 248. Tafsirnya, kata Nabi mereka kepada mereka, yakni tatkala mereka meminta kepadanya tanda pengangkatannya sebagai raja, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah datangnya tabut kepadamu, yakni sebuah peti tempat menyimpan serunai nabi-nabi yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam, dan terus-menerus berada pada mereka sampai mereka dikalahkan oleh orang-orang Amalikoh, yang berhasil merebut serunai itu, yang selama ini, mereka mengambilnya sebagai lambang kemenangan mereka terhadap musuh dan mereka tonjolkan dalam peperangan serta mendapatkan ketenangan hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat ketenangan, ketentraman bagi hatimu, dari Tuhanmu dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yakni yang ditinggalkan kedua nabi itu, sepasang terompah Musa dan tongkatnya serta serban Nabi Harun dan tulang-tulang burung mana, yang pernah turun kepada mereka serta kepingan-kepingan luh, yang dibawa oleh malaikat menjadi hal, dari pelaku yaktiikum. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda bagi kamu atas diangkatnya sebagai raja, jika kamu benar-benar beriman tabut itu lalu dibawa oleh malaikat, terapung-apung antara bumi dan langit serta disaksikan oleh mereka dan akhirnya ditaruh oleh malaikat dekat Tolut, mereka pun mengakuinya sebagai raja dan berlomba-lomba untuk berjihad di sampingnya, maka dipilihnyalah 70.000 orang di antara pemuda-pemuda mereka. Ayat 249. Tafsirnya, maka tatkala keluar artinya berangkat, Tolut bersama tentaranya dari Baitul Maqdis, sedang ketika itu hari amat panas hingga mereka meminta kepadanya agar diberi air, maka jawabnya, sesungguhnya Allah akan mencoba kamu, atau menguji kamu, dengan sebuah sungai terletak antara Yordania dan Palestina, agar jelas siapa di antara kamu yang taat dan siapa pula yang durhaka, maka barang siapa di antara kamu meminumnya, maksudnya meminum airnya, maka tidaklah ia dari golonganku, bukan pengikut-pengikutku. Barang siapa yang tidak merasainya, artinya tidak meminumnya, kecuali orang yang hanya meneguk satu tegukan saja, maka ia adalah pengikutku. Gurfah, dengan baris di atas atau di depan, dengan tangannya, mencukupkan dengan sebanyak itu dan tidak menambahnya lagi, maka ia termasuk golonganku, maka mereka meminumnya banyak-banyak ketika bertemu dengan anak sungai itu, kecuali beberapa orang di antara mereka, mereka ini mencukupkan satu tegukan tangan mereka, yakni untuk mereka minum dan untuk hewan-hewan mereka. Jumlah mereka 300 dan beberapa belas orang tatkala ia telah melewati anak sungai itu, yakni Tolut dengan orang-orang yang beriman bersamanya, yakni mereka yang mencukupkan satu tegukan. Mereka pun berkata, maksudnya yang minum secara banyak tadi, tak ada kesanggupan atau daya dan kekuatan kami sekarang ini untuk menghadapi Jalut dan tentaranya, maksudnya untuk berperang dengan mereka, mereka jadi pengecut dan tidak jadi menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang menyangka artinya meyakini, bahwa mereka akan menemui Allah, yakni di hari berbangkit, mereka itulah yang berhasil menyeberangi sungai, berapa banyaknya artinya amat banyak terjadi, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah serta kehendaknya, dan Allah beserta orang-orang yang sabar dengan bantuan dan pertolongannya. Ayat 250. Tafsirnya,
Dan tatkala mereka tampil untuk memerangi Jalut bersama tentaranya, artinya telah berbaris dan siap sedia untuk bertempur, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah, atau limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkanlah pendirian kami dengan memperkokoh hati kami untuk berjuang, dan bantulah kami terhadap orang-orang kafir." Ayat 251. Tafsirnya, mereka berhasil mengalahkan tentara Jalut atau menghancurkan mereka dengan izin Allah atau kehendaknya, dan Daud, yang berada dalam tentara Tolut, membunuh Jalut, kemudian ia, Daud, diberi oleh Allah kerajaan dalam lingkungan Bani Israel, dan hikmah yaitu kenabian. Setelah kematian Samuel dan Tolut, kedua jabatan ini tidak pernah dirangkap oleh seorang pun sebelumnya, serta diajarkannya kepadanya apa-apa yang dikehendakinya, misalnya membuat baju besi dan menguasai bahasa burung. Dan seandainya Allah tidak menolak kekejaman sebagian manusia, Baduhum menjadi badal, dari manusia dengan sebagian yang lain, tentulah bumi ini akan rusak binasa, yakni dengan kemenangan orang-orang musyrik, terbunuhnya kaum muslimin dan dihancurkannya masjid-masjid, tetapi Allah mempunyai karunia terhadap seluruh alam hingga Allah menolak atau menahan sebagian dari mereka yakni kaum musyrikin, melalui sebagian yang lain yakni kaum muslimin. Ayat 252. Tafsirnya, itu, maksudnya ayat-ayat tadi, adalah ayat Allah yang kami bacakan, atau ceritakan kepadamu, hai Muhammad, dengan benar, dan sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari para rasul. Penegasan dengan lafaz inna dan lain-lainnya, bertujuan untuk menolak ucapan orang-orang kafir terhadapnya yang mengatakan, kamu bukanlah salah seorang rasul. Juz ketiga. Ayat 253. Tafsirnya, para rasul itu, menjadi mubtada, sedangkan habarnya adalah, kami lebihkan sebagian atas lainnya, yaitu dengan memberi mereka keistimewaan yang tidak diberikan kepada lainnya. Di antara mereka ada yang diajak berbicara oleh Allah, misalnya Musa, dan sebagian ditinggikannya kedudukannya, yakni Nabi Muhammad SAW beberapa tingkat dari yang lainnya, misalnya dengan dakwahnya yang umum, mukjizat yang berlimpah dan keistimewaan yang tidak terhitung banyaknya, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam beberapa mukjizat dan kami kuatkan ia dengan Roh Kudus yakni Jibril yang mengiringkannya kemanapun pergi. Sekiranya Allah menghendaki, tentulah akan ditunjukinya semua manusia dan tidaklah mereka akan berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni sesudah para rasul itu. Maksudnya ialah umat-umat mereka, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, disebabkan pertikaian dan saling menyesatkan di antara mereka. Tetapi mereka bertikai, disebabkan kehendak Allah tadi. Maka di antara mereka ada yang beriman artinya kuat dan tetap keimanannya, dan di antara mereka ada pula yang kafir, seperti orang-orang Kristen setelah Al-Masih. Sekiranya Allah menghendaki tidaklah mereka akan berbunuh-bunuhan sebagai pengukuhan, tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya, yaitu menunjuki siapa yang disukainya dan menjatuhkan orang yang dikehendakinya. Sadaqallahul azim.